Jadi Moibi, ada satu dokter jaga, kita sebut aja namanya Riko. Riko ini tuh dokter jaga yang baru aja pindah ke rumah sakit ini. Dia baru di sana sekitar 1 minggu dan ditugasin untuk shift malam. Dia jaga sama 2 suster karena biasanya kalau malam tuh di rumah sakit ini gak terlalu banyak pasiennya. Jadi cuma 1 dokter aja yang jaga. Ada satu malam Moibi, pas dokter Riko ini jaga, dia dipanggil sama suster ke UGD untuk ngecek pasien kecelakaan yang baru datang. Langsung datang tuh dokter Riko ke UGD. Dan pas ngeliat pasiennya ini tuh korban kecelakaan motor yang ditabrak sama truk Moibi. Kondisinya tuh udah gak sadar, tapi masih ada nafasnya di situ. Dan pas lagi diperiksa dokter Riko, yang tadinya masih ada nafasnya, tiba-tiba tuh hilang pelan-pelan Moibi. Di situ dokter Riko tuh langsung nyatain kalau pasien itu meninggal di jam 00.30 tepat, pas dokter Riko masih meriksa pasien ini. Terus setengah jam kemudian, sekitar jam 1, keluarga jenazah tuh mulai datang Moibi. Di sana langsung lah ada suara tangisan-tangisan dari keluarga. Dan keluarganya tuh minta dimandiin sama rumah sakit. Habis itu baru dibawa pulang dan akhirnya dibawa sama petugas rumah sakit ke ruangan jenazahnya. Nah, pas mau dibawa ke ruangan jenazah, dokter Riko tuh di situ ikut jalan ke ruang jenazah bareng sama petugasnya. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Dokter Riko yang baru di rumah sakit itu tuh kayak nanya-nanya ke petugas ini, udah berapa lama mas di rumah sakit ini? Karena kebetulan tuh baru kenal juga kan si dokter Riko sama petugas ini. Dijawab sama petugasnya, udah 10 tahun di sini dok. Terus dokter Riko bercanda-canda lah, nanya kayak pernah ngalamin kejadian mistis apa mas di ruang jenazah. Saya mau ikut ke ruang jenazah karena saya belum pernah masuk situ tengah malam. Dijawab sama petugasnya, cobain aja sendiri dok, kalau diceritain mah gak selesai ini. Akhirnya karena penasaran si dokter Riko masuk juga tuh ke ruangan jenazah. Pas masuk di dalam, lumayan gede tuh ruangannya Moibi. Ada 10 tempat tidur untuk naruh jenazah. Tapi ada beberapa jenazah yang katanya tuh belum diambil-ambil juga sama pihak keluarga, udah kayak berbulan-bulan gitu. Oh, lama banget. Iya. Dan di situ akhirnya dokter Riko lumayan kaget ngeliat beberapa jenazah yang masih ada di ruangan itu. Tapi si dokter Riko gak sendirian kan? Di sini nggak sendirian, soalnya ada petugas yang naruh itu kan Moy. Terus pas abis petugas yang naruh jenazah yang baru ini, dia bilang ke dokter Riko, dok saya tinggalnya ke depan. Nah sementara si dokter Riko tuh masih kayak nge-explore ruang jenazah gitu Moibi. Kayak ngeliat-liat sekitar, terus ngeliat jenazah-jenazah yang belum dibawa pulang sama keluarganya. Jing berani banget ya. Nah terus Moy, gak lama tuh dokter Riko kayak ngedenger ada suara rintihan gitu. Dari situ dia kaget banget dong. Tapi dia di situ masih mikir, oh mungkin itu petugas yang tadi. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si dokter Riko, Mas, mas. Tapi gak ada suara sautan sama sekali. Akhirnya dokter Riko langsung keluar lah dari ruang jenazah itu, karena akhirnya dia lumayan ketakutan juga kan. Iya. Terus pas lagi cepet-cepet keluar dari ruang jenazah, di depan pintu tuh ada si petugas yang tadi Moibi. Terus langsung nanya lah si dokter Riko, Mas tadi bersuara ya? Terus si petugas ini tuh bilang, enggak dok, kenapa dok? Langsung tuh dokter Riko ngalihin, bilang, enggak apa-apa mas. Terus petugasnya bilang, saya mau ngeluarin jenazah tadi ke ruang mandiin jenazah dok. Terus dokter Riko yang belum ada tugas apa-apa, akhirnya dia ngikut lah ke ruang mandi jenazah bareng sama si petugasnya. Nah pas sampai di ruang mandi jenazah, dokter Riko yang baru pertama kali kesana tuh sama Moibi, kayak pas dia di ruang jenazah tadi. Dia nge-explore lagi, lihat-lihat sekitar, sampai akhirnya pas keluarga jenazah datang, dia langsung keluar lah dari ruang mandi jenazah. Dan pas dia keluar dari ruang mandi jenazah itu, dokter Riko tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia jalan di belakang. Tapi pas dokter Riko nengok ke belakang tuh gak ada siapa-siapa Moibi. Akhirnya dia berusaha jalan cepet tuh mau ke arah UGD lagi. Tapi pas dia lagi jalan cepet, kan kalau mau ke UGD tuh harus ngelewatin ruang jenazah tadi ya. Nah pas dia ngelewatin ruang jenazah, dokter Riko tuh ngeliat ruang jenazah tuh kayak kebuka lebar gitu Moibi. Padahal tadi tuh udah ditutup rapat sama si petugasnya ini. Dan pas dokter Riko kayak mau nutup ruang jenazahnya, dia tuh ngeliat ada suster jaga UGD di pojok ruang jenazah lagi ngeliatin jenazah yang udah lama gak diambil. Akhirnya masuklah dokter Riko ke ruang jenazah itu. Dia mau nanya ke suster jaga itu ngapain kan di ruang jenazah. Soalnya kirain dokter Riko tuh jenazah yang udah lama ditaruh situ akhirnya mau diambil keluarganya. Tapi gak taunya Moibi, pas dia masuk ke situ,
susternya itu tuh nangis-nangis sambil ngelus jenazah ini. Terus susternya ngeliat lah ke dokter Riko dengan kondisi muka suster ini tuh nangis darah. Anjing. Di situ si dokter Riko tuh langsung cepet-cepet keluar dari ruang jenazah itu. Dia nutup pintunya, dia jalan cepat ke UGD. Terus begitu sampai UGD dia langsung duduk lah di meja UGD-nya. Berarti suster itu bukan manusia kan? Bukan, Moy. Anjing. Terus nafasnya tuh masih ngos-ngosan kan, karena tadi cepet-cepet tuh dia jalannya. Iya. Langsung ditanya lah tuh sama suster jaga yang ada di UGD, yang tadi dia lihat. Si susternya nanya, "Dok, kenapa?" Terus dijawab nih sama si dokter Riko, "Tadi saya lihat kamu di ruang jenazah." Terus si susternya ini tuh ketawa-tawa bilang, "Ih dokter, ada-ada aja sih, jangan nakut-nakutin dong." Terus karena si dokter Riko juga gak mau nakut-nakutin suster ini, jadi ya udah gak diterusin pembicaraannya kan barusan. Nah lanjut, sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba ada pasien masuk ke UGD Moebi, dibawa pakai ambulans. Dan ternyata sama korban kecelakaan lagi, tapi kali ini tuh kecelakaannya mobil. Langsunglah diperiksa sama dokter Riko. Dan ini tuh lebih mengenaskan daripada yang pertama tadi. Tangannya si pasien ini tuh sampai copot gitu Moebi. Dan kondisinya juga udah gak bernyawa. Pokoknya dia meninggal di tempat yang lokasinya tuh gak jauh dari rumah sakit dokter Riko. Oke. Akhirnya langsung dibawa ke ruang jenazah sambil nunggu keluarganya katanya datang pas subuh nanti. Dibawa lagi tuh Moebi sama si petugas yang tadi ngebawa jenazah pertama. Pas udah dibawa, dokter Riko tuh ngikut ngebawa jenazah itu sama petugasnya sambil nyeritain apa yang dia lihat tadi di ruang jenazah. Terus kan posisinya itu tuh petugasnya tuh ngedorong kereta jenazahnya. Sedangkan dokter Riko tuh di sebelah petugasnya sambil ngadep ngeliat ke depan gitu kan sambil jalan. Terus akhirnya petugasnya tuh nyautin cerita dokter Riko tadi Moebi, dan bilang, akhirnya dokter ngeliat juga ya, tapi suaranya tuh berubah jadi suara perempuan. Hah? Dan pas dokter Riko nengok ke sebelahnya, ternyata itu tuh suster yang tadi dia lihat di ruang jenazah yang lagi nangis darah. Anjir. Bukan si petugas jenazah itu? Bukan Moy. Tapi kali ini mukanya si suster ini tuh hancur banget dan penuh sama darah-darah. Di situ dokter Riko langsung ngeliat ke belakang, dan pas dia ngeliat ke depan lagi, sosok suster dan kereta jenazahnya itu tuh gak ada Moebi. Anjing. Yang dia bawa kan berarti kan orang yang meninggal kecelakaan mobil kan? Iya benar. Itu ikutan hilang. Itu hilang. Anjing, apa jangan-jangan sebenarnya gak ada mayat itu ya Bi? Atau mungkin dialihin gitu loh Moy. Tau gak sih lo? Jadi kayak sebenarnya emang sebelumnya ada si jenazah itu yang kecelakaan. Tapi dia salah ngikut orang. Iya. Mungkin Gue juga gitu ya? mikirnya kayak gitu sih Bi. Sama kayak lo Bi, Nat. Gue bakal ceritain tentang kejadian horor yang ada di rumah sakit, tapi di daerah Jawa Barat. Oke. Ini rumah sakit ibu dan anak ya, dan gue gak bisa sebutin namanya apa. Rumah sakit ini di akhir tahun 90-an sempat dianggap jadi kayak salah satu rumah sakit yang paling bagus di kotanya. Tapi sayangnya, di tahun ke-6 rumah sakit ini, sebagian bangunannya tuh habis kebakaran. Nah, kebakaran ini memakan banyak banget korban. Mulai dari ibu-ibu, anak-anak, sampai kayak beberapa karyawan rumah sakit itu pun juga kena jadi korban gitu loh. Nah, orang-orang di sana tuh beranggapan roh-roh dari para korban ini tuh masih ada dan kentayangan lah ngegangguin beberapa pasien. Tapi rumor tentang keberadaan hal-hal horor di rumah sakit ini tuh kayak nggak ngebuat rumah sakitnya jadi sepi gitu. Karena setahun setelah kebakaran, mereka tuh bener-bener ngadain evaluasi besar dan beneran kayak ngerenov biar rumah sakitnya jadi makin bagus lah gitu. Oke. Nah, hal inilah yang ngebuat jadi makin banyak banget pasien yang datang ke sini. Nah, tapi hal yang sama itu juga ngebuat jadi makin banyak pasien yang diganggu sama roh-roh atau penunggu di sana. Oke. Salah satu pasien yang kena dalam tanda kutip ya teror makhluk halus yang ada di rumah sakit ini, sebut aja namanya Ibu Tini. Ibu Tini ini single parent yang udah punya 2 orang anak lah, dan bakal ngelahirin anak ketiganya. Nah, Ibu Tini ini ngejalanin proses kelahiran anak ketiga dalam situasi duka karena suaminya itu baru meninggal Nat 1 minggu lalu karena kecelakaan. Aduh, kasihan banget. Berarti dia lagi hamil besar, suaminya tiba-tiba meninggal. Iya. Ya ampun. Kasian banget. Ini jadi tanggung jawab besar buat 2 orang anaknya ini yang namanya Rio sama Farah, karena mereka berdua harus ngejagain ibunya lebih ekstra lagi kan. Karena kejadian suaminya meninggal, Ibu Tini tuh jadi kayak sering ngelamun, ngomong sendiri, kasarannya jadi kayak kena mental gitu lah. Stres banget soalnya. Iya banget Nat. Tapi anaknya udah pada gede Moy. Udah gede. Oke. Nah, anak-anaknya ini gak mau lah ngelihat kesehatan mental ibunya tuh jadi terganggu, karena kan takutnya berpengaruh sama adiknya yang ketiga ini kan. Iya. Makanya dijagain banget lah tuh. Nah, di satu hari ini jadi hari dimana Ibu Tini tuh udah hamil 9 bulan. Nah, firasat Ibu Tini, dia bilang tuh dia pengen ngelahirin gak lama lagi. Nah, akhirnya 2 anaknya ini nganterin Ibu Tini ke rumah sakit itu dong. Dan bener aja Bi, nah pas dicek up sama dokter,
dokter tuh bilang emang estimasi kelahiran si ibu Tini tuh nggak nyampe seminggu lagi lah. Akhirnya Rio dan Farah setuju buat ibu dirawat inap di rumah sakit ini. Nah mereka tuh mutusin buat tinggal di rumah sakit itu secara bergantian. Jadi kayak Senin Rio, Selasa Farah, pokoknya ganti-gantian gitu lah. Buat temenin nyokapnya? Ya. Oke, terus? Nah di beberapa malam pertama, itu tuh gak ada kejadian apapun Bi. Nah gak ada hal horor lah. Cuman kayak si Rio sama Farah tuh suka dengar kayak beberapa suara, tiba-tiba ada barang gerak sendiri atau apa. Pokoknya tuh mereka nganggep, ya sama halnya kayak rumah sakit pada umumnya kan pasti ada hal horor kan. Mereka tuh gak ngerasa apa-apa lah, cuma denger suara-suara aneh doang. Nah tapi, di malam kelima, yang berarti udah deket banget nih sama kelahiran Bu Tini. Tiba-tiba, listrik rumah sakit itu mati total selama 2 jam. Nah pas banget juga itu Farah nungguin Ibu Tini, lagi shiftnya si Farah. Akhirnya Farah langsung buru-buru minta bantuan susternya dong. Tapi susternya tuh gak bisa bantu banyak Bi. Nah paling cuman kayak ngasih penerangan tambahan biar gak panik lah gitu. Nah di situ tuh udah 1 jam pertama listrik mati, Ibu Tini tuh tiba-tiba ngeluarin air ketuban. Air ketuban tuh pecah. Ya Farah makin panik dong. Udah lah lagi mati lampu, terus ibunya ketuban udah pecah, berarti udah tanda-tanda mau melahirkan tuh. Iya benar. Dipanggil lah tuh suster lagi sama si Farah. Nah Farah agak bingung karena pas suster ini datang, pakaian suster ini nih beda sama suster lainnya. Jadi kebentukannya kan dia udah berhari-hari tinggal di sana. Nah dia tahu dong berarti kayak seragam suster di rumah sakit itu bentukannya kayak gimana. Pas datang suster ini bentukannya tuh jadi kayak serba putih tapi rada kumel gitu loh. Jadi kayak baju jadul gitu lebih. Nah Farah mikir ya mungkin ini suster magang kali, makanya dia gak mikir macem-macem lah. Nah tapi pas suster ini manggil dokter lainnya juga, ternyata semua pakaiannya tuh sama, serba putih, terus kayak kucel gitu, darah-darah lusuh gitu lah. Nah Farah tuh langsung telepon Rio lah, biar dia tuh ikut ngebantuin Farah, karena emang Farah tuh udah panik banget lah Nat. Nah pas udah ditelepon, ya Rio langsung bilang dia mau OTW lah ke rumah sakit itu, dari rumahnya. Pas proses melahirkan Ibu Tini, ibunya si Farah sama Rio ini, suster-susternya tuh cuma kayak ngucapin kata dorong, dorong, dorong gitu. Gak ada semangat-semangatnya gitu. Gak ada semangatnya. Suster yang datang dan dokter yang datang ini ada 4 orang. Nah semua itu ngomong sama, jadi kayak berbarengan semua gitu loh ngomongnya. Dorong, dorong gitu. Nah Farah tuh bingung dan langsung nanya lah ke salah satu susternya. Tapi kayak pas ditanya sama si Farah, suster ini tuh gak ngerespon Farah sama sekali. Tetep dorong, dorong, tetep kayak gitu. Nah di situ akhirnya Farah ngerasain kayak ada yang gak beres nih gitu. Nah terus pas Farah megang lengan si suster ini, pas dia lagi nanya nih, tangan susternya bener-bener dingin banget Bi. Nah Farah kaget lah dan langsung istighfar lah tuh kayak, lah ini nih siapa? Tiba-tiba kok dingin tangannya kayak bukan suster biasa gitu loh. Nah gak lama dari situ, akhirnya si ibu itu berhasil ngelahirin. Dan dokter yang ngebantu proses pelahiran si ini juga kayak nunjukin kayak, ini anakku udah lahir, tapi gak ngomong apa-apa Bi. Nah pas udah digendong sama Farah, terus dipindahin ke Ibu Tini, akhirnya dokter ini bilang, anaknya laki-laki gitu. Nah Farah langsung tenang lah dan meluk Ibu Tini tuh kayak, oh alhamdulillah udah ibu gua udah melahirkan gitu. Nah tapi pas mereka udah lagi pelukan, si dokter ini nyeletuk lagi, ini kayak yang kita mau ya, sambil senyum. Aduh anjing. Jadi kaget lah tiba-tiba dokter bilang kayak gitu kan. Akhirnya Farah nengok lah ke dokter ini. Pas Farah perhatiin, tangan si dokter ini tuh kayak bener-bener bekas kebakaran melepuh gitu Bi. Nah tapi Farah mikir lagi, mungkin sebelum masuk ke kamarnya dokter tuh kayak kena sesuatu mungkin sebelum operasi, makanya jadi kayak luka gitu kan. Akhirnya si dokter sama suster ini ngebawa si anak Ibu Tini ke kamar bayi buat dibersihin. Nah mungkin biasanya kayak gitu kali kalau habis melahirkan ya. Iya cuman setelah denger kata-kata dokternya tadi, anjing insecure juga sih. Iya. Gak percaya juga ya. Iya karena Farah sama Ibu Tini juga gak bisa apa-apa kan. Kasarannya kan yang ngerti dokter sama susternya. Ya mereka berdua juga ikut aja gitu. Nah gak lama setelah itu, alhamdulillahnya listriknya tuh nyala lagi. Dan pas banget Rio tuh nyampe rumah sakit. Pas Rio masuk rumah sakit dan masuk ke kamarnya ya, kamar si Ibu Tini, Rio tuh bener-bener teriak histeris dan nangis kencang banget Bi. Nah Rio tuh bilang, aku tuh udah 2 jam di sini, kamar ibu tuh harusnya nggak di sini. Nah Ibu Tini tuh bingung kayak minta Rio buat tenang dan jelasin semua kenapa tiba-tiba dia nyampe ngomong kayak gitu loh. Rio bilang kalau dia tuh udah 2 jam di sini dan satu rumah sakit ini nyariin mereka, nyariin Ibu Tini sama si Farah. Anjing. Terus? Karena kamar yang seharusnya ditempatin sama Tini dan Ibu Farah itu kosong. Nah Farah jawab lagi, lah terus kalau kosong, ini kita lagi di mana? Kamu dari tadi lagi di mana kak? Ibu tuh sampai susah ngelahirin karena mati lampunya. Rio dengan tatapan kosong dan mukanya lemes banget dia bilang kayak, ya mustahil banget dek, rumah sakit mati lampunya. Iya. Nah Ibu Tini tuh langsung teriak lah tiba-tiba kayak, hah anak aku? Anak aku gimana? Anak aku gimana? Gitu. Nah di situ orang-orang rumah sakit tuh langsung pada nyariin lah
Nah di situ Rio, Farah, sama orang-orang yang di rumah sakit itu langsung kayak ngebantuin Ibu Tini buat nyari bayinya lah. Iya. Nah mereka pun juga nggak bisa jawab apa-apa karena kan mereka nggak tahu, mereka clueless gitu loh sama apa yang terjadi. Hampir semua orang di rumah sakit ngebantu nyari si bayi ini, nggak ketemu juga Nat. Aduh anjing. Dan kasarannya, berarti mereka semua tuh nggak tahu kalau Ibu Tini tuh udah melahirkan. Iya. Jadi proses kelahiran itu tuh yang nggak ada, karena nggak ada yang tahu kan. Iya benar-benar. Nah akhirnya pas satu rumah sakit lagi chaos banget, salah satu satpam rumah sakit itu langsung nyamperin Rio dan ngejelasin lah kayak kenapa tiba-tiba rame. Ya dijelasin lah sama Rio, nyokapnya habis lahiran, tiba-tiba bayinya hilang dan mereka tuh nggak tahu kalau misalnya tuh mereka mungkin bukan di kamar yang seharusnya gitu. Nah akhirnya si satpam ini bilang ke Rio kalau kejadian itu bukan pertama kali terjadi. Karena setiap tahun ada satu kejadian yang persis banget sama apa yang dirasain sama si Ibu Tini. Kasaran dan tanda kutip ya. Ini kasarannya jadi ke salah satu tumbal rumah sakit ini. Anjir. Nah dokter dan suster yang ngebantu proses kelahiran ini pun juga katanya itu tuh orang-orang yang jadi korban kebakaran waktu itu, atau bahkan itu tuh roh-roh pendahulu yang lebih kuat lagi Nat. Anak Ibu Tini yang baru lahir tuh udah dibawa sama penunggu di sana dan katanya udah dijadiin tumbal. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa yang kena Ibu Tini. Ini menurut gue ya, karena kesehatan mental Ibu Tini kan menurun tuh. Dan itu ngebuat jadi penunggu di sana tuh jadi kayak lebih gampang buat mengganggu dan ngambil anak Ibu Tini nih. Jadi semua orang nggak tahu atas proses kelahiran Ibu Tini, dan bayinya si Ibu Tini, anak ketiga ini hilang itu aja. Anjing, kasihan banget Muy. Gila. Berarti apakah kebakaran itu juga termasuk tumbal ya? Maksud gua kan ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Tiap tempat tuh ada tumbalnya gitu. Gue nggak tahu sih kalau rumah sakit, kayak gue baru pertama kali denger nih ada tumbalnya gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir logis juga sih ya, karena satu gedung kalau misalkan rumah sakitnya juga mau dijadiin bisnis kali ya. Iya. Jadi kayak butuh tumbal, dan mungkin juga si kebakaran itu jadi semacam cara buat menumbalkan orang-orang di sana, ritualnya gitu ya. Dan akhirnya tapi jalan sampai sekarang gitu kan. Nah gue juga percaya akhirnya walaupun rumah sakit ini jadi kayak dalam tanda kutip rumah sakit paling bagus di kota ini, tapi dengan track record dia punya satu kejadian mistis yang kayak tumbal menumbal ini, gue jadi mikir kayak sebagus-bagusnya rumah sakit, sebaru-baru rumah sakit pasti punya cerita angkernya sendiri kan. Iya.